Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait materi lanjutan, yaitu terkait skenario kebutuhan. Kemudian untuk materi sebelumnya, kita sudah membahas terkait sebuah vignette ya, sebuah cerita tentang pentingnya peran stakeholder di dalam pengembangan sebuah perangkat lunak. Terlebih-lebih pada tahapan perancangan ya, karena di situ Anda sebagai perancang nantinya membutuhkan informasi yang cukup banyak. Harapannya adalah supaya perangkat lunak yang Anda kembangkan itu betul-betul merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder ya. Stakeholder dalam hal ini adalah mungkin calon pengguna atau end user ya. Kemudian untuk review stakeholder itu dibagi menjadi beberapa jenis. Mungkin tidak terbatas ini saja, tetapi bisa saja beda referensi, beda pengelompokan ya. Ini hanya untuk menguatkan konsep Anda bahwa sebenarnya memang stakeholder itu berbeda-beda, sehingga dari sisi perancang informasi yang dikeluarkan oleh mereka pun nanti juga konteks atau suasananya juga berbeda. Maka Anda harus pintar-pintar memilih ya, atau memposisikan diri. Apakah yang Anda sedang gali informasinya itu dari tim internal atau dari end user pun itu dari pemilik modal atau pemilik sistem, atau betul-betul pengguna pun itu operator atau mungkin sekedar petugas maintenance aplikasi. Nah itu perlu Anda beda-bedakan. Idealnya adalah memang semakin banyak informasi akan semakin bagus. Semakin banyak sudut pandang yang Anda gali, sistem yang akan Anda buat juga akan semakin bagus. Tetapi juga di sisi lain Anda harus mempertimbangkan sisi realisasinya ya. Karena kita kan ketika membangun perangkat lunak itu terbatas oleh waktu dan sumber daya. Itu juga yang harus diseimbangkan ya. Belum lagi masalah biaya nanti. Karena kalau Anda tidak mengusahakan supaya proses ini bisa berjalan seefektif atau seefisien mungkin, ya nanti ada pembengkakan ya dari sisi biaya, atau mungkin dari sisi waktu, atau dari sisi sumber daya yang lain ya. Saya ulangi lagi, di sini stakeholder dibagi menjadi 5 ya. Ada pengembang, pelanggan, manajer, pesaing atau kompetitor ya, ataupun regulator pembuat aturan. Kemudian dari sisi pelanggan ini yang perlu kita perhatikan perbedaannya. Ada pemilik modal, ada sistem owner, ada pengguna. Pengguna itu pun ada pengguna langsung dan tidak langsung. Pengguna langsung itu dibedakan menjadi 2. Ada yang kalau menggunakan sehari-hari biasanya namanya operator, atau mungkin pemelihara ya. Oke. Nah, di dalam tahapan perancangan yang paling pertama kali perlu kita susun itu adalah sebuah skenario ya. Ada yang menyebutnya user story, ada yang menyebutnya skenario. Jadi di sini skenario adalah suatu cerita atau narasi yang mudah diakses untuk membuat aplikasi yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Ya. Jadi kata kuncinya di sini ya, cerita atau narasi, di mana cerita atau narasi itu nanti akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang kita targetkan ya sebagai pembuat narasi cerita. Nah, dari cerita itu nanti akan semacam dieksplorasi ya, digali seperti apa sih nanti kebutuhan fungsionalnya. Atau sederhananya adalah aplikasi itu nanti memiliki fungsi apa saja.
berfungsi apa saja atau bisa apa saja. Tentunya dengan harapan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, kenapa kok kita butuh skenario? Karena di dalam pengembangan perangkat lunak, terutama perancangan, itu kita butuh melibatkan banyak pihak. Dan tidak mungkin mengkonsepkan suatu kejadian yang mungkin dialami oleh end user, berbeda tempat mungkin ya, berbeda waktu, kemudian mengajak pihak-pihak yang tergabung di dalam tim penelitian kita atau pengambil keputusan itu untuk tahu secara langsung ya apa yang dialami oleh pengguna atau calon end user tersebut. Nah, tugas Anda sebagai sistem analis adalah membuat story atau cerita atau skenario ya, yang nanti dari cerita itu yang sifatnya brief atau singkat atau sederhana bisa memahamkan ya pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan perangkat lunak ini. Jadi mereka nggak harus langsung mengalami langsung atau bertemu langsung dengan pihak tersebut. Fungsi dari sistem analis itu yaitu memediasi apa yang sebenarnya terjadi atau sudut pandang apa yang dimiliki oleh pelanggan, kemudian menyampaikannya atau mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang ditargetkan atau stakeholder tadi ya, selain user. Kemudian cerita atau narasi yang mudah diakses itu nantinya memudahkan stakeholder memahami alasan ya. Di sini memahami alasan mengapa permasalahan yang hendak diselesaikan oleh sistem perlu segera dibangun. Jadi semacam meyakinkan gitu ya, meyakinkan stakeholder, oh ternyata perangkat lunak ini memang benar-benar harus segera dibuat. Kemudian potensi keuntungannya seperti apa? Fungsi utama dari skenario adalah memungkinkan diskusi. Ini yang menjadi prinsip utama ya. Jadi nanti memang ada aturan-aturan dalam membuat skenario atau cerita yang menarasikan cerita. Kan bukan cerita yang untuk hanya sekedar cerita, tentunya cerita yang bisa diekstrak dari case tersebut nanti bisa menimbulkan pemikiran, oh ternyata si pengguna ini butuh A, B, C, D dan seterusnya. Ya, diskusinya harapannya di dalam tim internal atau mungkin mengajak stakeholder lain, misalnya dari pihak pemilik model atau pemilik sistem nantinya, atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memberi keputusan terkait pengembangan perangkat lunak ini, agar mereka saling berdiskusi, dan diskusinya pastinya ya spesifik, nggak melebar kemana-mana dan berbobot ya. Kemudian skenario dibuat pada saat memulai aktivitas pertama penyusunan persyaratan, ya ini ya, persyaratan atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi dari story yang kita buat atau cerita itu nanti kan masih membutuhkan tindak lanjut ya di dalam perancangan ini ya. Tindak lanjutnya itu berupa elisitasi kebutuhan, pengumpulan kebutuhan. Jadi dari cerita ini kita mungkin mendapatkan definisi awal apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian kita perlu memverifikasi, kita perdalam lagi melewati tahap elisitasi kebutuhan, pengumpulan yang sebenarnya ya, pengumpulan yang lebih spesifik dari kebutuhan pengguna. Kemudian dari elisitasi itu kemudian kita detailkan lagi menjadi sebuah spesifikasi atau persyaratan perangkat lunak. Jadi elisitasi itu kan hanya kumpulan kebutuhan, kemudian kita analisis, kita prioritasasi, kemudian nanti kita simpulkan ternyata perangkat lunak dengan batasan-batasan yang dimiliki oleh tim, dengan batasan-batasan yang dimiliki oleh misalnya pemilik sistem atau pemilik modal, maka prioritasnya adalah fitur atau bukan fitur ya, fungsi A, B, C, D dari sekian fungsi yang mungkin berhasil kita dapatkan ketika melalui tahap elisitasi. Nah, skenario ini adalah pra-elisitasi, jadi untuk memahamkan semua tim kondisinya itu kayak gimana, memahamkan semua stakeholder kondisinya kayak gimana, melalui sebuah cerita atau case yang dinarasikan. Kemudian dari sisi pengguna,
itu juga bisa nanti mengkonsumsi narasi yang kita susun, sehingga mereka menjadi lebih, oh ya ternyata begini ya dari sudut pandang orang lain terkait apa yang seharusnya saya lakukan sebagai pengguna. Jadi skenario itu nanti dari sudut pandang mereka seharusnya mengandung informasi tentang apa yang dibutuhkan, dan dari pemilik bisnis tentunya mengandung informasi tentang tingkat kepentingan perangkat lunak yang akan dibangun. Ya, jadi seperti prinsip awal tadi ya, memang beda stakeholder kan sudut pandangnya beda ya. Meskipun sistemnya sama, tetapi kan banyak pihak yang terlibat di situ dan banyak pihak yang memiliki arah kebutuhan atau atau mungkin sudut pandang ya ketika memandang sebuah sistem tersebut. Di sisi pemilik bisnis, dia butuh diyakinkan bahwa ini betul-betul berpotensi untuk memberikan keuntungan. Keuntungan bisa tangible dan non tangible ya, atau intangible. Kemudian dari sisi pengguna juga yakin bahwa ini memang yang saya butuhkan. Ya. Misalnya saja skenario tentang ATM ya, bagi pemilik sistem skenario harus bisa menunjukkan bahwa sistem ATM nantinya benar-benar dibutuhkan oleh banyak pengguna. Jadi biasanya itu di dalam narasi atau ceritanya itu ada case yang sifatnya memang betul-betul sedang banyak dialami oleh orang, ya, bukan case yang mengada-ngada atau mungkin yang diada-adakan berdasarkan fantasi yang tidak masuk akal misalnya. Makanya nanti ada aturan-aturan untuk menyusun skenario atau story ini ya. Kemudian bagi nasabah bank, skenario harus bisa menunjukkan bahwa sistem ATM bisa mengurangi kesulitan ya ini ya. Kesulitan atau kendala yang selama ini dihadapi ketika melakukan transaksi. Jadi dengan dua sudut pandang ini paling tidak Anda sebagai sistem analis bisa meyakinkan ya, terutama bagi pemilik sistem atau pemilik modal bahwa perangkat lunak ini betul-betul harus, atau sistem ini betul-betul harus segera dibuat. Tentunya harus segera dibuat itu dalam tanda kutip ya, perlu disesuaikan dengan apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna dan seperti apa nanti kemampuan dari pemilik modal atau pemilik sistem, karena mereka yang memutuskan, bukan tim pengembang ya. Tim pengembang kan hanya teknis ya, terkait mulai dari perencanaan sampai pembuatan perangkat lunak. Dan nanti yang memakai perangkat lunak atau yang membiayai perangkat lunak itu kan bukan tim pengembang ya, berbeda posisinya. Oke, kemudian cerita yang mudah diakses biasanya diambil dari kisah yang sering terjadi dan benar-benar terjadi di sekitar target dari cerita itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa cerita itu kan punya target, nanti cerita itu dibaca atau dilihat oleh siapa ya. Misalnya dilihat oleh pemilik modal atau pemilik sistem nanti. Kemudian cerita bukan sebuah deskripsi spesifikasi teknis ya, jadi bukan misalnya data dienkripsi dengan algoritma tertentu misalnya. Itu berpotensi menimbulkan ambiguity ya, atau kekaburan terkait informasi penting yang seharusnya bisa kita kumpulkan atau diserap oleh pemilik modal atau pemilik sistem. Kan ini kan dalam rangka meyakinkan mereka ya. Sebaiknya berisi istilah, kosakata, ilustrasi, gambar atau jargon yang umum ya. Hindari istilah-istilah yang sifatnya teknis. Cerita yang baik hendaknya cukup detail dari sisi penceritaan karakter. Misalnya nantinya kan di dalam cerita itu kita kan menceritakan sebuah case ya, kasus. Seseorang sedang mengalami apa, misalnya kalau ada kendala seperti apa yang dia lakukan, kendala apa yang dia alami ya. Kenapa dia kok bisa sampai mendapatkan kendala tersebut, titik awal atau starting point-nya kenapa dia kok bisa sampai ke kendala itu ya kan ya. Nanti ada contohnya. Kemudian cerita yang baik juga harus terartikulasi seluruhnya di dalam ranah permasalahan, jadi fokus ya. Jadi ceritanya itu didekomposisi sehingga nanti endingnya adalah betul-betul
pembaca itu menjadi jelas, oh ini toh kendalanya, oh ini toh yang menyebabkan di awal tadi. Karakter-karakter yang digunakan di dalam cerita hendaknya karakter-karakter yang ya muncul atau yang lazim ya muncul di sekitar atau familiar lah bagi pembaca nantinya atau pendengar cerita nantinya. Ya, sesuai target lah intinya. Kalau targetnya pimpinan yang tidak terlalu tahu menau tentang hal teknis, ya kita ceritakan dengan bahasa yang umum ya. Hindari menggunakan karakter yang tidak lazim, ini ada sambungannya dengan tadi ya, atau tidak relevan dengan konteks permasalahan. Biasanya ketika kita menulis cerita itu atau skenario atau story itu, kalau tidak hati-hati kita akan cenderung menuliskan cerita yang terlalu melebar kemana-mana. Ya, padahal kendala yang akan diceritakan itu satu nantinya, dan kendala itu nanti yang akan disolusikan. Atau mungkin terlalu spesifik ya, sehingga banyak detail yang terlalu diungkap yang sebenarnya itu juga tidak berguna sama sekali untuk ekstraksi fungsi dari suatu perangkat lunak. Ya, oke, kemudian cerita itu tadi ya, atau skenario yang dituliskan oleh sistem analis nanti akan menjadi modal untuk merancang perangkat lunak. Tapi untuk sampai ke sana kan tadi ya seperti yang kami sampaikan, melewati fase elisitasi, kemudian masuk ke fase analisis hasil elisitasi ya, atau spesifikasi kebutuhan, dan seterusnya. Mungkin nanti menggunakan notasi bantuan ya dari UML sehingga nanti siap diimplementasikan. Kemudian proses penyusunan cerita dilakukan secara iteratif. Jadi bukan iteratif ya, iterasi. Maksudnya dilakukan dengan cara iterasi berulang-ulang. Artinya dalam cerita atau naskah itu nanti kita perlu konfirmasi betul atau verifikasi betul dari sisi informan atau sumber informasi yang kita pakai sebagai inspirasi untuk menulis cerita itu. Apakah betul semacam ini yang dialami oleh informan atau tidak? Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditujukan kepada informan harus mendapatkan jawaban yang berguna untuk penyusun cerita. Karena nanti cerita akan dikonsumsi atau dipahami oleh pihak-pihak stakeholder yang lain, sehingga mereka bisa memahami domain atau ruang lingkup permasalahan dan kelogisan solusi perangkat lunak yang akan dibangun. Nah, ini berarti kan kita perlu wawancara, ya kan ya? Kita perlu wawancara dan nanti ada tekniknya sendiri untuk wawancara. Intinya adalah jangan karena wawancara itu adalah hal yang sifatnya kualitatif. Seandainya Anda sebagai pewawancara dan yang diwawancara itu hanya memberikan informasi yang singkat-singkat atau tidak bisa dipakai untuk menyusun cerita atau story atau skenario di dalam tahapan ini, berarti Anda sedang tidak mendapatkan data atau informasi atau gagal ya. Makanya dibutuhkan suatu kompetensi yang cukup mampu untuk menggali informasi-informasi yang Anda butuhkan. Tentunya yang dibutuhkan itu seperti apa ya, yang nantinya dipakai untuk menulis story itu tadi. Cerita disusun berdasarkan sudut pandang calon pengguna, ini ya yang penting. Sudut calon pengguna. Bukan dari sudut pandang pengembang. Cerita dalam skenario ditujukan untuk menangkap kasus pengguna sistem dari sudut pandang fungsionalnya, ya. Jadi makna spesifik tadi ya, maksud saya makna dari harus imbang antara cerita yang terlalu melebar dan terlalu spesifik itu ini, ya. Biasanya dalam satu cerita itu menceritakan satu ide pokok yang utuh, ya. Dan yang diceritakan itu tentang menyangkut tentang keberfungsian suatu sistem ya, atau keberfungsian suatu fenomena ya, kalau memang
sistemnya betul-betul baru. Hal-hal yang terkait misalnya teknis, ya, misalnya performa tertentu, kemudian harus memiliki kualitas tertentu, misalnya harus standby 24 jam sehari misalnya, itu jangan sampai muncul ya, karena itu hal yang sudah sifatnya sudah teknis. Kenapa di sini kami mengulang-ulang jangan sampai cenderung menulis hal-hal yang sifatnya teknis, atau biarkan saja itu cerita itu seperti cerita pada umumnya ya, tetapi di situ mengandung informasi yang nanti bisa menimbulkan diskusi di antara stakeholder, atau mungkin memberikan inspirasi kepada mereka sehingga mereka tahu realnya secara manusiawi kendala itu seperti apa. Ya. Kalau kita terlalu teknis nanti condongnya adalah khawatirnya para pemilik bisnis atau pemilik modal itu nanti tidak bisa memahami dan kehilangan fokus, ya. Dan ini sering terjadi memang gara-gara istilah-istilah yang kurang familiar, kan beda ya antara tim pengembang dengan stakeholder yang di luar tim pengembang. Itu sehingga nanti story atau cerita ini jadi tidak berguna ya menyusun hal ini. Padahal tujuan awal dari penyusunan cerita ini adalah menyamakan asumsi atau persepsi atau sudut pandang terkait kasus yang akan disolusikan. Tujuannya tadi sederhananya adalah meyakinkan pihak stakeholder tertentu. Kalau ceritanya saja sulit dipahami, ya mana mungkin bisa yakin gitu ya. Dan apalagi lebih-lebih bisa memunculkan suatu diskusi ya, diskusi atau umpan balik yang berguna ya untuk tahap perancangan selanjutnya, yaitu elisitasi dan spesifikasi kebutuhan. Nah ini ada contoh skenario ya tentang mesin ATM. Pada suatu pagi di sebuah kantor, Pak Kliwon, salah satu seorang eksekutif muda di Malang, mendapat telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa tagihan pembayaran air PDAM dan internet rumah belum terbayar, serta uang belanja bulanan juga sudah habis. Bu Kliwon meminta Pak Kliwon segera membayar tagihan air dan internet tersebut, karena kalau terlambat akan didenda cukup banyak, serta meminta Pak Kliwon untuk mengambil uang cash 1 juta rupiah. Kemudian Pak Kliwon baru saja menyadari bahwa uang cash yang dia bawa saat ini hanya tersisa 200.000. Jumlah uang tersebut pasti tidak akan cukup untuk membayar tagihan air dan internet, karena dari pengalaman sebelumnya tagihan bisa mencapai lebih dari 500.000 untuk tagihan air dan internet. Pak Kliwon hari ini juga harus menghadiri rapat panjang di kantor, sehingga sepertinya tidak memungkinkan kalau hari ini dia harus datang ke bank untuk ambil uang cash, atau ke kantor PDAM dan provider internet untuk antri membayar tagihan di jam kerja. Kemudian dia teringat bahwa ada ATM Neptunus yang lumayan jauh dari kantornya. Pak Kliwon berpikir bahwa lebih baik ambil uang di ATM dan membayar semua tagihannya melalui transaksi ATM daripada antri di bank. Pak Kliwon berencana ke ATM dan melunasi semua tagihannya siang nanti. Dia akan izin sebentar ke atasan, menjamin akan menyelesaikan semua pembayarannya secepat mungkin, dan segera bergabung lagi di acara rapat di kantor. Pada siang hari, Pak Kliwon sampai di ATM Neptunus. Dia sudah memperkirakan akan sekalian mengambil uang cash sebanyak 1 juta, sesuai permintaan istri ya tadi ya, sekaligus melunasi tagihannya. Setelah melewati antrian pendek, akhirnya sekarang giliran Pak Kliwon bertransaksi di ATM. Pak Kliwon memastikan apakah saldo tabungannya mencukupi untuk pembayaran tagihan air dan internet, dan setelah itu dia menyelesaikan pembayaran tagihannya. Pak Kliwon hendak mengambil uang cash, ternyata uang cash yang tersimpan di ATM Neptunus sudah mencapai batas minimal dan harus diisi ulang, tentunya oleh operator ATM ya. Akhirnya Pak Kliwon tidak bisa mengambil uang cash untuk istrinya meskipun tagihan air dan internet sudah terbayar. Dari cerita ini, ya, skenario yang diceritakan ini sebenarnya kalau cepat-cepat saya ingin simpulkan, dia butuh satu sistem yang bisa
menghilangkan kendala yang dialami oleh Pak Kliwon. Pak Kliwon sudah dalam tanda kutip berjuang untuk menyelesaikan pembayarannya, kemudian dia ingin menata waktu seefektif dan seefisien mungkin, sampai dia berpikiran, wah tidak perlu lagi ke bank, saya ke itu saja, ke ATM saja mungkin lebih cepat. Tapi ternyata di luar harapan ya, meskipun pembayaran atau tagihan itu sudah terselesaikan, terpenuhi ya, sudah dibayar, kan hanya transaksi elektronik saja, tetapi ternyata ketika mengambil uang cash tidak bisa. Nah, hal ini yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi oleh para pengembang. Apa sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan kalau skenarionya semacam ini? Ya pastinya dari sini masih belum ada gambaran yang jelas ya. Tapi kan paling tidak ada kendala yang tersampaikan di sini. Ada kendala yang tersampaikan, kemudian ada beberapa statement yang menunjukkan ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Pak Kliwon dari hal-hal yang dia alami, ya. Paling tidak dia bagaimana supaya caranya dia besok tidak terulang lagi yang semacam ini, ya. Bagaimana caranya dari skenario semacam ini nanti akan menimbulkan diskusi untuk para stakeholder, kemudian analis bisa merumuskan atau mengeksekusi tahap selanjutnya, yaitu elisitasi kebutuhan. Nah, kalau memang ini disetujui sebagai kendala yang betul-betul sudah final ya, atau sudah fix. Oke, kemudian konsep dari konversi cerita atau skenario menjadi sebuah rancangan itu sebenarnya seperti ini ya. Dari skenario itu sebenarnya tertampung ya secara implisit ya, tujuan pelanggan itu apa. Kemudian nanti juga bisa memberikan gambaran atau semacam imajinasi ya bagi para pembaca cerita, oh kira-kira aplikasinya nanti semacam ini. Tapi belum eksplisit, belum tertulis ya, karena itu nanti bisa membuat aplikasi yang tidak lagi didefinisikan oleh pengguna, tetapi didefinisikan oleh pengembang ya. Nah, ini harus hati-hati memang di sini. Jangan sampai project dalam perancangan atau pengembangan perangkat lunak ini didefinisikan oleh tim pengembang sendiri. Di sini apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dari sistem dan mengapa ya, tentunya berarti kita ada proses pengumpulan informasi ya nanti ya, wawancara ya, atau mungkin observasi, pengamatan. Intinya hal yang bersifat kualitatif biasanya yang dipakai. Kemudian dari situ kita bisa tahu sebenarnya tujuan pelanggan itu apa sih. Kemudian visi pasar itu maksudnya kondisi existing saat ini untuk perancangan perangkat lunak yang mempertimbangkan tren saat ini ya. Kemudian itu nanti menjadi ide pokok yang bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah cerita. Ingat ya, cerita atau skenario atau story tadi intinya adalah sebuah case atau kasus ya, yang di dalamnya ada runtutan kenapa user itu nanti mendapatkan suatu kendala ya. Dari rangkaian tadi kan terlihat ya, Pak Kliwon punya maksud begini, kemudian tiba-tiba beberapa maksudnya itu terpenuhi, tetapi ada satu maksud yang tidak terpenuhi gara-gara tadi ya, uang cash yang di ATM ternyata sudah mencapai limit ya, bukan di tabungannya Pak Kliwon, tapi di sistem di mesin ATM-nya sendiri uang fisiknya itu sudah mencapai batas minimal sehingga Pak Kliwon tidak bisa mengambil. Oke, kemudian nanti dari diskusi yang dilakukan berdasarkan story itu tadi kan akan ditindaklanjuti dengan fase-fase yang lainnya. Dari situ nanti akan tergambar ya, meskipun masih abstrak, fungsionalnya kayak gimana, cara kerjanya seperti apa. Nah, itu adalah tugas analis ya untuk memediasi hal-hal yang semacam itu.
Kemudian apa saja sih komponen-komponen di dalam skenario? Di komponennya pertama ada tujuan. Jadi setiap skenario memiliki tujuan tertentu ya, tadi intinya adalah ingin menunjukkan case dan runtutan kenapa kok end user itu sampai mengalami case tersebut, sehingga ada reason yang kuat atau alasan yang kuat kenapa, misalnya dari sudut pemilik sistem ya, kenapa ini kok harus segera dibuat. Dari sisi end user ada argumentasi yang kuat juga bahwa ini memang benar-benar yang sedang dibutuhkan. Tujuan akhirnya nanti yang menjadi skenario tersebut menjadi objek atau bahan yang dipelajari ya, menjadi semacam sumber ya, dan dieksplorasi oleh tim pengembang. Ruang lingkupnya dari sebuah cerita itu nanti harus jelas ya batasannya supaya ceritanya tidak kemana-mana. Kuncinya adalah ada satu ide pokok yang ingin diceritakan. Ya, cerita itu menunjukkan kendala. Jangan langsung mengincar nanti bahwa di aplikasi ada fungsi A, fungsi B, jangan. Karena itu nanti ada fasenya sendiri untuk menentukan itu. Makanya ini harus hati-hati ya dari sisi pembuat cerita. Jadi murni niatnya adalah untuk menunjukkan suatu kendala. Bukan disetir nanti aplikasi mempunyai fitur apa. Misalnya Anda sudah punya rencana nih nanti di aplikasinya ada fitur cetak misalnya. Kemudian Anda drive ceritanya supaya kata kunci terkait mencetak itu muncul di cerita. Ya, nah itu tergantung dari etik dari penulis ceritanya ya atau story-nya. Tapi yang jelas di situ prinsipnya adalah di cerita itu jangan sampai terbalik keinginan pengembang yang mendrive cerita, tapi murni cerita itu dari lapangan, dari sumber informan yang mengalami suatu kendala, disampaikan kepada forum atau kepada stakeholder yang ditargetkan, kemudian dari situ akan timbul suatu diskusi. Dan kendalanya punya ruang lingkup atau batasan yang jelas. Lalu apakah cerita itu harus langsung final? Tidak. Ya, itu bisa direvisi berkali-kali. Semangatnya tadi ya ingin memahamkan atau mendapatkan umpan balik dari peserta atau target pembaca dari skenario ini. Sudut pandang kemudian yang ketiga adalah sudut pandang dari pemangku kepentingan. Skenario ditulis berdasarkan sudut pandang stakeholder tertentu. Pemilihan sudut pandang harus relevan dengan tujuan dari pembuatan skenario, yaitu mengkomunikasikan spesifikasi kebutuhan sistem kepada pelanggan, manajer, atau yang lain. Maksudnya gini, tadi terkait pemilihan hal-hal yang sifatnya teknis ya. Ini perlu kita pastikan bahwa nanti yang membaca ini sudut pandangnya siapa. Ya, karena saya sebagai pimpinan yang nanti akan memberikan suatu keputusan bahwa oke, saya sudah paham dan ini memang kayaknya urgent untuk segera dibuat. Ya, misalnya kita sepakati sudut pandangnya semacam itu ya. Bayangkan kalau seandainya saya membaca suatu skenario atau cerita yang isinya teknis semua. Ya, dengan asumsi saya tidak terlalu paham dengan hal yang teknis misalnya, istilah-istilah yang teknis. Kan secara psikologi kan saya nggak bisa memahami itu, ya kan ya, nggak bisa. Jangankan untuk memahami, mengenal istilah-istilahnya saja saya tidak bisa. Nah dari hal semacam itu kan tidak mungkin bisa diharapkan akan timbul diskusi atau umpan balik yang berguna ya dari saya untuk para pengembang, untuk para tim pengembang. Berarti para tim pengembangnya kurang piawai untuk mengkondisikan saya sebagai orang yang awam, di sini adalah pemilik sistem atau pemilik modal atau pimpinan, dengan bahasa-bahasa yang saya pahami. Nah itu yang perlu diperhitungkan juga ketika Anda menulis cerita atau story. Kemudian visualisasi. Nah, apabila diperlukan memang di sebuah cerita atau narasi itu
diberikan sebuah visualisasi tapi tidak terlalu banyak ya biasanya. Itu untuk menguatkan beberapa hal yang dicurigai nanti bisa menimbulkan ambiguitas atau makna yang tidak statement yang tidak secara umum bisa dipahami ya. Itu kalau sudah terpaksa bisa divisualisasikan. Kemudian singkat atau brief, ya isi cerita wajib ditulis secara singkat, biasanya hanya 1 halaman. Ya kan kembali lagi ya dari sisi sudut pandang pembaca. Disituasikan ke dalam sebuah forum, kemudian di forum itu diharapkan ada umpan balik yang bermakna itu berarti terkait ya pengembangan sistem, kemudian kebutuhan dari sistem. Ternyata cerita yang diberikan itu berlembar-lembar. Itu kan satu dari sisi fisik saja sudah mungkin pembacanya juga sudah lelah dulu ya. 2 mungkin isi dari penjelasannya itu juga kemana-mana sehingga dicurigai itu tidak mengandung satu ide pokok saja. Makanya biasanya terbatas ya hanya 1 lembar A4 atau mungkin yang lebih kecil ya. Tentunya dengan ukuran font atau huruf yang manusiawi ya, bukan berarti dengan 1 halaman itu, wah ini cerita saya banyak, fontnya saya kasih ukuran 5, nah itu kan juga nggak manusiawi. Intinya secara logika itu kan harus dibaca sesingkat mungkin ya, biasanya 1 halaman. Tetapi dari 1 halaman itu kita bisa mengeksplor kebutuhan atau spesifikasi yang sifatnya fungsional nantinya. Kemudian bersifat rekursif, dekomposisi, dan penyempurnaan. Rekursif itu artinya tadi ya, di dalamnya ada proses yang secara iterasi, ya, berulang-ulang, diperbaiki. Intinya semangatnya tadi ya untuk memahamkan. Kemudian dekomposisi itu artinya diceritakan dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian menyempit ya. Dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah dianalisis, runtut ya ceritanya. Kemudian penyempurnaan intinya tadi ada kaitannya dengan rekursif tadi. Jadi diulang, diperbaiki, diulang, diperbaiki. Sehingga nanti ada story yang betul-betul merepresentasikan kendala yang dialami oleh calon user. Karena ini nanti story ini akan bukan menginspirasi ya, menjadi pondasi untuk tahap selanjutnya, yaitu elisitasi. Kemudian ada beberapa parameter skenario yang baik. Yang pertama adalah accessible dan understandable. Accessible itu Anda harus memastikan bahwa semua pihak yang nanti ditargetkan sebagai pembaca story tersebut itu memiliki akses atau sudah dimungkinkan sudah membaca apa yang ada di story itu. Jangan sampai ada pihak yang tidak tahu menau ya. Itu arti dari accessible. Kemudian understandable ada kaitannya dengan tadi bahwa intinya cerita harus balance ya. Jangan terlalu melebar, jangan terlalu spesifik sehingga nanti mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian parameter yang kedua adalah important, valuable, appealing, and attractive. Artinya isi cerita harus terseleksi ya, dan memiliki tingkat kepentingan dan kemanfaatan yang signifikan, baik dari pihak-pihak yang ditargetkan. Kemudian jangan sampai tidak ada informasi yang bermanfaat. Jadi ada informasi-informasi yang hanya bunga-bunga saja di dalam cerita itu tadi, padat ya intinya. Dan bisa diserap oleh target atau pihak yang membaca skenario. Ya ini yang tricky ya, maksudnya kadangkala kita ingin memadatkan suatu informasi itu dengan istilah-istilah yang kadang-kadang juga tadi ya terjebak di istilah-istilah teknis. Ya. Itu harus diseimbangkan. Dan bahkan tidak diperkenankan ya ada istilah teknis, karena dicurigai itu nanti jangan-jangan dia sudah punya ide terlebih dahulu ya tentang aplikasinya. Misalnya gara-gara timnya ini bisanya
terkait teknologi tertentu, maka di drive supaya nanti solusi dari kendala itu ya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, itu yang secara metodologi tidak diperkenankan ya. Jadi memang basisnya itu berbasis dari problem atau kendala yang dialami oleh calon user. Isi cerita wajib dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca atau target tetap antusias memahami isi cerita, sehingga tidak ada detail informasi yang terlewat. Ini yang fungsi dari dekomposisi tadi ya, ada kaitannya dengan ini. Kalau Anda bisa mendekomposisi cerita dengan baik, dengan alur yang baik, maka hal-hal yang sifatnya kemenarikan suatu cerita itu mungkin akan muncul dengan sendirinya. Akan tetapi kalau Anda cara ceritanya itu tidak memperhatikan ini alurnya seperti apa ya, mungkin meskipun singkat juga yang baca cerita lama-lama juga pusing ya. Jadi semacam ada alurnya gitu ya. Kayak cerita Pak Kliwon tadi kan beralur ya. Dan terlihat jelas bahwa ada background kenapa dia kok memang betul-betul butuh uang cash ya. Ada background kenapa kok uang cash itu akhirnya tidak bisa dia dapatkan ya. Dan kenapa kok dia memilih ATM, kok tidak bank. Itu kan ada hal yang sifatnya fungsional ya, nanti menjadi inspirasi fungsi dari aplikasi yang akan dibuat. Oke, kemudian parameter selanjutnya ada critical dan challenging. Di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa isi cerita itu harapannya adalah bisa menggugah ide atau umpan balik dari pembaca. Pembaca di sini posisikan saja sebagai para pimpinan misalnya, atau mungkin pihak-pihak lain yang ditargetkan. Ada tukar pendapat ya yang diakibatkan oleh membaca isi dari cerita tersebut. Bukan tukar pendapat gini ya, ini apa ya maksudnya, ini bukan seperti itu ya. Itu mungkin terjadi, tapi berarti itu ciri-ciri cerita Anda itu secara teknis itu tidak tersampaikan ya. Maksudnya diskusi di sini adalah diskusi terkait pengembangan selanjutnya apa, seperti apa. Apakah oke ada persetujuan di situ, kemudian bisa dilanjut ke elisitasi yang lebih spesifik, atau mungkin ke hal yang lainnya. Kemudian parameter selanjutnya adalah isi skenario wajib mencerminkan kejadian-kejadian yang umum atau normalnya terjadi. Biasanya ini semakin umum kejadian itu, umum itu maksudnya banyak dialami oleh orang ya. Itu ciri-ciri dari permasalahan yang urgent untuk segera diselesaikan. Ya, bukan hal yang sifatnya eksepsional ya. Eksepsional itu maksudnya gini, di situ kami contohkan ada angin tornado ketika ada orang yang bertransaksi melalui ATM sehingga butuh sistem keamanan ATM yang lebih baik daripada saat ini. Nah, ini kan ya mungkin itu problem ya, itu mungkin kendala, tetapi kan kalau direalisasikan saat ini kan mungkin peluangnya dari 100% cuma 1% mungkin ya, atau mungkin 10%. Intinya tidak mendekati 100% sama sekali. Dan yang diharapkan itu adalah supaya kendala itu memiliki sifat kepentingan atau urgensitas yang tinggi, ya, yang signifikan, maka biasanya diambil kendala-kendala yang saat ini banyak dialami oleh orang dan belum tersolusikan sama sekali. Seperti itu ya. Kemudian spesifik, penulis skenario harus bisa menyeimbangkan isi cerita supaya tidak tadi ya terlalu luas, tapi juga jangan terlalu sempit. Cerita yang terlalu luas akan membingungkan dan semakin mengaburkan informasi penting, itu jelas ya. Ciri-ciri cerita yang terlalu panjang itu ya intinya kemana-mana, tidak rich, tidak kaya informasi ya. Kalau di channel YouTube itu isinya kalau bisa bikin cerita itu atau wawancara yang mereka lakukan itu isinya katanya daging semua. Nah, ini bagaimana caranya membuat story atau skenario terkait perancangan perangkat lunak ini yang mengawali nanti kegiatan elisitasi kebutuhan
perangkat lunak itu bisa daging semua. Nah ini memang membutuhkan latihan dan pemahaman dari si pembuat cerita ya, makanya di sini kita belajar sedikit demi sedikit ya, karena itu nanti akan berkembang sesuai jam terbang kalian masing-masing tentang pemahaman sistem dan sensitivitas kalian untuk mengenali, oh ini adalah bagian terpenting yang harus saya ceritakan. Itu kan integral ya dengan pengetahuan kalian terkait perangkat lunak dan bisa mendeteksi ini apakah kendala terkait nanti yang bisa disolusikan perangkat lunak atau tidak ya. Seperti itu, kayak ada sense ya, ada reseptor yang merasakan itu. Misalnya Anda tidak pernah mendapatkan atau tidak memiliki pengetahuan terkait bahaya di suatu tempat ya, Anda ya fine-fine saja ya ketika lewat tempat itu. Fine-fine aja itu bukan berarti Anda pemberani atau bukan ya, tapi karena memang Anda nggak tahu apa-apa, makanya Anda lewat saja dengan santai di tempat yang berbahaya itu tadi. Walaupun Anda bisa lewat dengan selamat, itu ya peluang yang mungkin tidak muncul di tiap 100 orang, mungkin hanya 1 kali orang yang muncul. Nah itu yang membedakan orang yang tahu dan tidak tahu. Makanya tadi saya sampaikan ini sesuai dengan jam terbang kalian. Tapi kan kita harus memulai untuk tahu itu ya kan ya, dari mata kuliah seperti ini, bahwa memang sebenarnya hal semacam ini itu asik untuk dipelajari ya sebetulnya. Paling tidak Anda tahu, oh ternyata merancang perangkat lunak itu betul-betul itu ya, secara metodologi itu betul-betul harus sesuai dengan kebutuhan ya, bukan didrive oleh kemauan dari pengembang. Kalau kita menuruti kemauan pengembang ya banyak sekali ya, maksudnya itu fit for purpose apa tidak ya. Banyak aplikasi-aplikasi hebat ya, perangkat lunak yang hebat yang bahkan terlalu lengkap ya fiturnya, itu bahkan akhirnya tidak terpakai juga di suatu instansi atau organisasi. Nah itu yang diinginkan kan, padahal di sini kan optimalisasi ya. Artinya nanti perangkat lunak yang dihasilkan itu betul-betul difungsikan atau digunakan dan bisa memberi manfaat oleh pengguna. Nah untuk bisa mencapai titik balik agar user mendapatkan manfaat itu kan ya berarti kita berangkatnya dari kebutuhan user kan ya. Tidak mungkin kita bisa mengada-ngada, kita bisa memprediksi pun pasti sebelumnya dia sudah punya pengalaman dari para pengguna ya kan ya. Makanya tidak ada yang tiba-tiba dari ide pengembang. Boleh silahkan mengembangkan, tapi kan nanti implementasi realnya kan dipertanyakan, ini betul-betul bermanfaat atau tidak. Ya logikanya tadi saja, kalau memang ini nanti untuk pengembang, untuk user, ya ini pengembang, developer, ya dia harus ada informasi yang diberikan ke developer supaya nanti aplikasi yang dibangun itu juga memberikan manfaat oleh user. Jadi seperti ini siklusnya memang. Solusi atau aplikasi yang diberikan itu bisa memberikan manfaat atau value untuk user. Nah, untuk mendefinisikan value atau manfaat itu tadi kan ya bukan perkara yang mudah ya. Tentunya kalau di aplikasi nanti diekspresikan ke dalam bentuk fungsi-fungsi dari aplikasi. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk materi hari ini. Mohon maaf kalau sebelumnya ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.